Motori rumahnya Bikers, sebuah workshop khusus sport bike dan Vespa Matic di Bilangan Sultan Iskandar Muda nomor 7 Kebayoran Lama Utara depan Gandaria City. Workshop ini menawarkan upgrade performance dengan pengukuran berbasis super dyno inersia tanpa harus live tuning di jalanan. Workshop juga mengklaim sebagai pelopor dyno yang affordable. Motori juga menjadi agen paling distributor dari brand BRT sejak 2015. Dan saking dekatnya dengan brand aftermarket lokal ini, berbagai macam input plus minus produk berujung pada pengembangan produk BRT makin diterima oleh masyarakat luas. Nah, ini dia Pak tempatnya. Wes, bro, apa kabar? Halo bro. Mantap. Kabar baik, kabar baik. Patra. Halo Black Pals, gue Richie Teddy dari Motori Rumah Bikers. Nah bro, ini kan motori rumahnya Bikers ya. Berarti emang temanya tuh rumah banget. Berarti kan banyak sekatan-sekatan gitu. Nah, Yes. kalau kita lihat ya Del, pas pertama kali masuk itu banyak banget layout-layout nih yang memang ada banyak sekat lah gitu. Nah itu bisa dijelasin nggak sih ruangan apa aja nih yang ada di motori rumahnya Bikers ini? Kita ada ruangan dyno, terus ada ruangan khusus untuk bengkel, dan juga untuk ruangan bubut, dan juga ada store-nya juga. Workshop yang menerima servis harian, upgrade mesin, juga dilengkapi dengan mesin bubut yang bertujuan untuk memproses parts agar lebih presisi. Nah bro, tadi kan udah jelasin sekat-sekatnya nih. Ada satu motor yang menurut gue cukup eye-catching nih, warna kuning nih. Ini belum listrik, tapi ini udah yang ini tadinya karburator, tapi kita convert ke injeksi. Oke. Kalau itu memang dasarnya sudah injeksi, cuma kita lebih akan modifikasi speknya lebih gede. Oh. Tadinya 110 cc, sekarang udah jadi 250 cc. 250 cc. Iya, ini juga sama 250 cc. Oke. Dua ini sama, cuman berbeda, cuman apa? Kalau di detailnya spek aja. Speknya ya. Iya. Berarti performance bisa dibilang. Performance ini dua-duanya sama, kurang lebih 30 horsepower. Nah keunggulan dari karbu ke injeksi itu tuh apa sih keunggulannya? Kita bisa lebih apa ya, lebih detail di misal di RPM tertentu yang tidak bisa dilakukan di motor karburator. Dengan sistem karburator kita ngikutin throttle aspirated dari karburator. Nah, sedangkan kalau kita diinjeksi, misalnya di RPM tertentu kita mau lebih kering biar lebih responsif, nah kita bisa lakukan itu. Nah balik lagi nih kalau ke si kuning nih ya, bro ya. Parts-parts apa aja yang udah diganti dan kira-kira yang paling krusial tuh yang mana? Paling krusial sih, ya remnya sih pastinya. Mesin Cuma ya? tapi semuanya udah full totally different dari yang standarnya, karena ini udah beda dari poros ekornya, terus dari head cylindernya, itu udah menyesuaikan dari Sampai cc-nya. radiatornya keluar ya? Nah, radiator kan motornya sebenarnya nggak ada radiator nih, Iya, Bro. makanya. Nah, jadi kita bikin pendinginan itu lebih bagus karena dingin itu adalah sumber power sebenarnya. Jadi kita bikin ini radiator ini untuk khusus area blok. Nah, untuk area olinya, head cylinder memang tetap masih mengandalkan dari pompa oli. Pompa olinya ya. Kalau prepare untuk serba sistem injeksi sih nggak terlalu lama, paling lama seminggu itu udah paling lama ya, karena lamanya mungkin kita ngerubah di sistem tangkinya. Tangkinya kan kita harus pakein full pump gitu. Ya itu aja sih yang paling lama. Apalagi sebenarnya kalau elektrik konversi itu yang cuma hitungan jam itu udah selesai. Beneran? Hitungan jam tuh? Hitungan jam. Tapi kalau ya ini sih bisa dua hari belum kan? 2 hari. sampai Sampai 3 hari. Budgetnya kurang lebih kalau untuk dari karbu ke injeksi itu sekitar 8 juta. 8 juta. 8 jutaan ya. Dan ini Jadi sudah aman. dibuktikan dipakai daily pun. Daily dan ini udah Pelabuhan Ratu, udah buat balap juga road race. Oke. Karena memang kan kita konsepnya durability. Sunmori, motornya cakep. Oh iya, looks oke. Looks-nya gitu. oke, performance-nya oke. Bayangin kita balap aja nggak pakai kompresi tinggi, kita cuma 11,5 sampai 12 aja. Itu paling tinggi. Nah, sedangkan kalau untuk harian kita menyarankan selalu di 11,5. Kenapa? Karena Sunmori juga dipakai untuk touring. Touring nggak semua daerah punya bahan bakar yang oktan lebih tinggi. Jadi durability-nya juga kita selalu yang nomor 1 sebenarnya, durability dulu. Karena kan percuma motor kencang temen nggak bisa tahan lama ya. Nah katanya kan di sini juga bisa listrik ya? Iya. Nah kira-kira mana sih motor yang bisa di-spill tuh? Yuk, kita lihat yuk. Yang mana di sana? Oh di sana? Itu ada Langsung aja kita cekin. ada Bro, ini sorry. bingung ya? Kenapa?
Knalpotnya di mana nih? Udah nggak pakai knalpot. Kalau Beat ada knalpotnya. Ini Beat Karbo 2010 kira-kira ya, 2009 Iya, 2010. betul. Gue punya di rumah masih Karbo. Oh. Zero emission. Zero emission. Jadi nggak ada pembuangan sama Nggak pembuangan nggak ada. Nah dari tadi tuh gue ada yang janggal banget. Ya apa tuh Pak? Karena gue biasa ngeliat dari POV gue, kalau gue lagi kendarain Beat nih, ini nggak ada nih tombol-tombol kecil yang kayak gini nih. Nah, itu ada Ini tombol apa fitur. nih? Tombol fitur. Jadi kalau di motor elektrik ada namanya mundur ya. Untuk mundur, jadi kita nggak usah effort Oh, lagi gitu. untuk Bisa effort. mundur? Iya, lagi Oh. tanjakan mundur kita tinggal pencet aja, tinggal lihat dia mundur. Nah, ini tombol mode 1 atau mode 2. Sebenarnya ada 4 mode, tapi kita pakai cuma hanya 2 aja. Itu mode Jadi untuk apa? satu yang ekonomis, yang satu lagi turbo. Jadi pas kita lagi jalan, Bisa pencet apa? ini Apa? langsung Oh. Oke bro, kalau kita ngomongin konversi ke listrik lagi, apa yang ngebedain workshop ini dengan workshop lainnya? Nah, sebenarnya ini sama aja ya, tapi kita lebih kalau di arti itu lebih ke mid drive. Nah, mid drive itu langsung menuju ke CVT. Jadi bukannya hub drive. Nah, yang lain biasanya menggunakan hub drive. Hub drive itu langsung di pelek ya. Sistem dinamonya ada di pelek ban belakang motor. Kalau mid drive itu jauh lebih stabil timbang yang hub drive. Jadi mid drive itu lebih stabil aja. Karena posisinya ada di center, di tengah sasis. Lu mau lihat nggak di bawah joknya ini ada apa aja? Nah, ini baterainya ya? Ya, ini baterainya. Nah, kapasitas baterainya sendiri itu gimana? Ini untuk kita udah tes sendiri. Ini untuk jarak kalau kita butuh untuk 50 kilo. Kita 50 kilo. 50 km. Tapi kalau untuk kayak di rumah Cas. itu biasanya berapa jam? 4 jam. 4 jam. Ngecas Bisa sampai 4 jam. Jadi biasanya kalau kita dari rumah kantor, nah ini kan bisa dicabut nih, bawa cabut cas, Oh di pulang beberapa titik SPBU ada ya, udah bisa Iya, ngecas. nanti bahkan nanti ini kita juga ada sistem swap. Jadi lebih Oke. gampang lagi, nggak usah ngecas-ngecas aja, tinggal tukar aja. Oh. Nah bro, ini kan basicnya motor Vario, motornya udah nggak asing lagi lah ya di jalan raya. Tapi kayaknya memang ini dari ujung depan sampai belakang ini sudah partnya udah diganti kayaknya. Bro. Udah. Nah bisa di-spill nggak part modifikasi apa aja yang udah diganti? Ini kayaknya karbon udah knalpot Kalau racing dari luar coba. kan udah kelihatan ya, Iya. eksteriornya udah tuh Brembo, Ah. asalnya bawah juga Brembo. Yes. Ini Goso, ya kan? Itu cool, pendingin juga itu ya? Ya, ini double pendingin, ini sama ini. Oh, Ya, ada oke. dua pendinginan. Ini udah karbon Kevlar juga. Karbon, terus Oaklins, segala macam. Terus ini warnanya juga bukan silver biasa ya? Peleknya RCB. RCB tuh. ya? Oke, knalpot exhaust juga udah ganti ya, aftermarket ya? Ya, terus kayak banyak apa, shock depannya KTC. KTC. Itu buat apa ya? Ya, Biasanya apa sih paket yang ditawarkan? Kita sebenarnya banyak ya paket pilihannya. Kita ada 3 sebenarnya. Yang pertama yang torsi, kedua advance, 3 racing. Sebenarnya ada 4 lagi, itu lebih pro lagi. Tapi yang lebih banyak, yang lebih umum itu yang paket performance torsi, yaitu kita ganti SU, terus block cylinder, terus camshaft, terus injektor, oli, Wizard Fire. Itu di dalam satu paket itu udah ada, sama coilnya BRT. Itu kurang lebih sekitar 5 jutaan udah dapat powernya, kurang lebih naiknya 3-4 horsepower. Kalau yang lebih pro lagi, yang paling atas, misalnya kita ada yang 63 free, kebetulan kita buat balap juga. Nah itu horsepowernya bisa sekitar 28-30 horsepower. Nah itu kurang lebih memakan budget sekitar 13-14 jutaan untuk area mesin aja sih sebenarnya. Nah ini engine sendiri udah di-upgrade atau? Oh tentu, jadi sebagai edukasi juga ya untuk teman-teman. Jadi apapun yang kita lakukan di mesin motor injeksi, itu yang utama pasti harus ECU dulu. Karena ECU itu yang harus memprogram semua Otaknya ya? otaknya di sana. Iya. Jadi jangan selalu pengen mesin dulu, oh salah. Karena kan yang standarnya itu masih setelan pabrik ya. Iya, Jadi betul. kita lebih baik pakai mesin alon, pakai Oh. BRT Titan gitu loh. Bro, ini motornya sepertinya yang pernah gue lihat di TikTok senggol dong ya? Viral lah, motor Iya. viral deh. Viral, senggol dong minimal, Brembo minimal ya. Nyampe ya Ini ke maksimal. VT-nya ya? Iya, biasanya kan identik kalau bore up itu yang kayak rangka doang, Rangka atau doang. gimana. Tapi Terus- ini bener-bener Looknya bener-bener samurai looks gitu loh, Iya, gue bisa bilang. betul. Dan ini udah pasti pakai full BRT ya? Full BRT. Nggak bisa di-spill nggak tuh, satu-satu? Kebetulan kita pakai bloknya itu dari BRT, speknya itu 70, pistonnya 70 dan krok asnya itu bawaan BRT 66, tapi kita custom lagi, dia jadi square 70 dan 70. Nah itu kurang lebih cc sekitar 270 cc. Tapi kalau misalnya mau di up lagi tinggal quarter doang. masih bisa nih ya? Masih bisa naik nih. 300 cc bisa.
Nah, untuk dynonya sendiri ini ada di angka berapa sih? Ini kalau dia hampir 40 horsepower. 40 horsepower. Dan motor Yamaha Aerox ini nggak main-main Black Pearl, sudah pernah mengikuti event drag race 500 meter San Mori dan sudah berprestasi. Ini sebenarnya kalau udah di-bore up sampai 270 cc di workshop ini garansi aman nggak, Bro? Aman, pasti aman. Oh aman ya? Ya, karena kita sebelumnya kan juga ada pre-test dulu sebelum kasih ke konsumen, kita tes dulu di atas dyno juga, di jalan juga. Ini sampai seberapa panas sih motor ini? Jadi kalau masih panas ya, tar dulu kita nggak saling ke konsumen, kita perbaikin sistem pendinginannya. Makanya kita lihat sini ada kipas radiator tambahan. Oh iya. Nah ini jadi ini perlu dites cuma paling panasnya cuma 70 derajat Celcius. 70 derajat Nah Celcius. biasa motor-motor yang 250 cc ke atas itu udah pasti 90-an. 90 ke atas ya, benar. 90-an 100. Oke. Nah kalau ngomongin parts penunjang, selain tadi kan udah diganti beberapa parts, ECU-nya juga udah ganti berarti nih? ECU-nya udah pasti ganti. Udah pasti. Ini kita pakai yang racing turbo. Racing turbo. Motornya menganut double injector, jadi ada dua sistem pengkabutan bahan bakar. Iya. Biasa kan pengen tahu price-nya itu, budgetnya. Nah untuk ke Pro ini sih kurang lebih mirip-mirip sama yang sebelumnya ya. Jadi berkisar pasti masih under 20 sih. Under 20 ya. Under 20. Jadi ibaratnya misalnya nih ada motor baru dari dealer, pengen langsung dibuat 270 cc. Bisa langsung bawa ke sini ya? Bawa ke sini aja. Wih, sadu. Proses pengerjaan berapa lama, Bro? Kalau Pro ini bisa kurang lebih 2-3 hari lah ya. Tapi 2 kalau udah sampai lengkap 3 ya, hari. Udah lengkap. partnya udah lengkap, kita tinggal ini Tinggal terus pasang. pasang, tes, segala macam itu kurang lebih 2 sampai 3 hari. Siapa yang lain aja? Tombol-tombolnya udah beda ya? Iya, ini udah beda, udah pakai yang ya Aftermarket lah ya. Nah, kan gue denger-denger di bengkel ini tuh dapat prestasi lah rekanan terbaik BRT. Iya. Ya itu kebetulan kita dapat penghargaan itu 2 tahun yang lalu. Itu sebelum kita di sini kita dapat Best of the Best Indonesia ya, kebetulan dari Pak Tommy sebagai CEO-nya. Ya mungkin penilaiannya dengan pelayanan terbaik. Nah terus juga penjualan bagus juga. Nah terus juga performance-nya baik. Nah sekarang ya kemarin kebetulan kita dapat yang kedua terbaik se-Indonesia juga. Nah bro, kalau kita ngomongin di sini soalnya udah banyak banget parts-parts dari BRT nih. Parts penunjang BRT di sini tuh ada apa aja? Bisa di-spill nggak? Kayak di sini ada plug as, ya Ini fan belt ya, sorry. ini fan belt, ada pulley, terus ada plug cylinder, terus ada very high speed, very high speed, terus ada apa lagi? Camshaft. Yes. Penunjangnya banyak banget. Banyak ya? Nah, bro. Oke. Tapi kan untuk seiring berjalannya waktu pasti ada aja tuh customer yang minta part lokal. Part lokal ya boleh, seperti knalpot ini kan kita ada kerjasama dengan Karis. Nah, ini yang udah kita buktiin dari Dyno tuh udah bagus hasilnya. Kita mau kerjasama sama yang satu merek aja. Nah bro, kalau kita ngomongin prestasi di workshop ini sendiri, kayaknya di belakangnya udah banyak banget nih beberapa piagam-piagam atau piala-piala lah. Bisa di-spill nggak bro, apa aja tuh? Sebenarnya banyak banget. Iya, Tapi beberapa. salah Prestasi terbaru lah. Iya, terbaru. Kemarin kebetulan kita first time banget dan perdana banget kita ikut balap di Cicangkal ya di acara skuter tuning. Nah saat itu pertama banget nih, biasa kita road race. Nah ini baru banget, pengalaman baru. Dan kebetulan kita mendapatkan podium 2, 3, dan 4. Nah, tapi dari tadi nih gue penasaran nih, ini tuh apa sih? Ijo-ijo itu ya? Oh ini controllernya, jadi SU nih, SU motor injeksi ya. Oh, jadi SU-nya. makanya kalau saya bilang kalau untuk mengubah area mesin nih, jangan lupa nih ganti juga supaya kita bisa ikut atur keseimbangan di dalam mesinnya. Nah untuk proses pemasangannya ini untuk yang awam nih bro ya, ribet nggak sih kalau pemasangan? Kalau AC? pemasangan sih gampang banget, sebenarnya sendiri juga bisa, tapi kalau di sini kan udah sekalian kita pasang karena butuh bodi. Oke. Sekarang di Dyno. Nah bro, ini kan hijau ACU ya? Ya, Nah ini ada pasangannya nggak sih sebenarnya? ini pasangan terbaru nih. Ini produk BRT terbaru, harganya terjangkau banget. Cuma 150.000 bro. 150.000. Iya. Ini apa namanya ini? G Super Coil. Oh koil. Oke. Ya. Dan ini universal atau khusus motor tertentu? Universal injeksi. Semua motor injeksi bisa pakai ini. Semua motor injeksi bisa pakai ini. Dan terbukti dengan pakai ini apa horsepower atau apa Ya, nama? 0,5 horsepower klaimnya. Naiknya. Dan kita juga bukti sih memang naiknya 0,5 horsepower. Dan itu biasanya tesnya di dyno ya? Di Dyno. Nah ngomongin Kita dyno, cobain nih ke ruang Dyno kali ya. ada kan ruangan ini di sini? Oh di seberang ya? Seberang. Langsung aja kita cek ya, boleh ya? Boleh. Nah
Nah bro, Ya. sekarang kan kita udah di ruangannya nih. Nah ini motor Vario mau diapain nih? Ya ini kan kita mau cobain namanya power test aja. Oh, Power Test itu kalau nggak salah yang harganya 135.000 itu ya paketnya ya? Betul. Dapat makan dan minum di lantai Di atas. dua. Mantap. Langsung aja nih kita coba kali ya. Ya. Ya, jadi tadi kita udah ngambil apa namanya sampel ya. Ya. Tes satu kali tes. Kurang lebih ya ini powernya ada di 29,4. Terus ini 20,95. Nah, terus akselerasi rasionya sekali bejat itu 53 km per jam. Maximum speednya kurang lebih 147 km per jam. Ya ini maksimum RPM-nya kurang lebih 10.500 RPM. Distance-nya di 205 meter. Tapi kalau di sini beda ya dengan di jalan raya. Ini kurang lebih dikali 3. Kali 3 ya. Ya, berarti kurang lebih 600 meter. Dan ini nanti konsumen juga bisa dapat data dapat ini ya. hasil data ini. Oh, oke. Tapi kata di sini juga sambil nunggu Dino katanya bisa apa? Yuk, ya, dapat makan dan minum di lantai 2. Wah, bisa kita cek kali ya di Bisa, ada yuk, apa yuk, aja kita ke menunya. atas yuk. Yuk. Nah, ini kafenya kita. Wah, keren Del ya. Oke. Ya, kalian bisa milih ada menu-menu makanannya, Minumannya ada gitu ya. minumannya, Ada full AC juga ya. full AC, terus ada bisa karaokean juga loh. Oh, Bisa karaoke. juga, Ada bisa games main juga di Bisa sampingnya. juga ya. games Jadi juga. kalau boring gitu Kalau kan bisa boring. main games. Oke. Oke bro, kita pamit. Kita ada sedikit kenang-kenangan Wah, ya apa dari ini? Black nih. Ada plakat Buat dari kita. buat Thank you. motori rumahnya bikers. Rumahnya Bikers. Black Experience, thank you Siap. banget. Jaya terus, sukses terus. Jangan lupa di like, share, comment, and subscribe di channelnya Black Experience.